video kali ini, saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta isu-isu kontemporer pendidikan nasional saat ini. Dalam pendidikan, pilar dapat dimaknai sebagai tiang penyangga utama yang memperkuat sistem pendidikan. Pilar berfungsi sebagai dasar pelaksanaan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Di dalam buku BMP dijelaskan bahwa pilar pendidikan menjadi penopang utama, sedangkan asas pendidikan menjadi fondasi berpikir dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, terdapat 3 prinsip penting dalam pendidikan, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Ing ngarso sung tulodo itu berarti di depan memberi teladan. Guru itu bukan hanya mengajar materi, tetapi juga menjadi contoh sikap dan karakter bagi peserta didik. Sedangkan ing madya mangun karso itu berarti di tengah membangun semangat. Guru itu juga hadir untuk mendampingi siswa dan mendorong mereka agar aktif, kreatif, dan percaya diri. Lalu, tuturi handayani. Tuturi handayani itu berarti di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dukungan agar siswa mampu berkembang secara mandiri. Selain itu, dalam materi juga dijelaskan ada 4 pilar pendidikan UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be. Learning to know menekankan pentingnya belajar sepanjang hayat untuk memperoleh pengetahuan. Learning to do, belajar untuk berbuat atau berkarya. Pilar ini memberikan penjelasan bahwa kita seharusnya belajar untuk berbuat atau bertindak atau berkarya dalam segala situasi dan kondisi. Selanjutnya yaitu learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Pilar ini mengajarkan kita prinsip untuk senantiasa dapat hidup bersama, hidup berdampingan dengan orang lain dan komunitas lain tanpa adanya perselisihan yang berarti. Kita belajar untuk mengembangkan pemahaman tentang sejarah, tradisi, nilai-nilai budaya orang lain. Belajar untuk mengelola konflik dan menghormati nilai-nilai pluralisme agar kita dapat berpartisipasi dan bekerja sama dengan orang lain dalam semua aktivitas manusia. Untuk menerapkan prinsip ini, kita membutuhkan kemampuan untuk mengambil keputusan dengan tegas bahwa kita memerlukan orang lain untuk hidup berdampingan sebagai makhluk sosial dalam situasi dan kondisi apapun. Berikutnya yaitu learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri. Pilar ini menopang kita dalam mengembangkan kepribadian kita dalam menerapkan penilaian yang independen dan mengambil tanggung jawab pribadi untuk tujuan bersama. Menjadi diri sendiri tidak berarti kita itu bersikap apatis atau cuek dengan kekurangan atau kelemahan. Dengan berkata, inilah saya yang lemah, inilah saya yang introvert, inilah saya yang suka memaafkan, inilah saya yang suka memberi, inilah saya dengan segala pemikiran sendiri, dan lain-lain. Jangan mengusik saya, sebab saya ingin menjadi diri sendiri. Sikap dan perilaku seperti itu justru merupakan orang yang tidak dapat menjadi dirinya sendiri, sebab dia tidak benar-benar mengenali potensi yang ada di dalam dirinya. Dia tidak dapat belajar untuk mengambil tanggung jawab dan penilaian mandiri bagi dirinya sendiri. Di era digital saat ini, penerapan prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi yang sangat besar, tetapi juga menghadapi banyak tantangan. Misalnya, dalam pembelajaran daring, guru harus mampu menjadi teladan dalam penggunaan teknologi dan literasi digital. Namun kenyataannya, masih banyak peserta didik yang lebih sering menggunakan teknologi untuk hiburan dibandingkan belajar. Selain itu, perkembangan media sosial juga mempengaruhi karakter peserta didik. Sikap disiplin, tanggung jawab, dan etika dalam berkomunikasi kadang mulai berkurang akibat penggunaan teknologi yang tidak bijak. Karena itu, prinsip tuturi handayani sangat penting agar guru dapat membimbing siswa menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan berkarakter. Contoh lainnya adalah penerapan learning to do dalam era digital. Saat ini, siswa tidak cukup hanya memahami teori, tetapi juga harus mampu membuat karya nyata, seperti video pembelajaran, presentasi digital, atau proyek kreatif berbasis teknologi. Menurut saya, pilar-pilar pendidikan tersebut masih sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan tidak hanya fokus pada nilai akademik, tetapi juga harus membentuk karakter, kreativitas,
kemampuan bekerja sama, dan kemandirian peserta didik agar mampu menghadapi perkembangan zaman. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Pilar Pendidikan UNESCO tetap menjadi landasan penting dalam membangun pendidikan yang berkualitas di era digital pada saat ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.